hati kami benar-benar menyadarinya. Dan biar hati kami benar-benar semakin menyatakan kasih-Mu lewat hidup kami ya Tuhan. Kau melihat setiap hati anak-anak-Mu yang datang dengan rasa lapar dan haus akan Engkau. Biarlah Engkau akan mengenyangkan setiap kami ya Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang pulang dengan hati yang sama. Tapi kami pulang dengan kekuatan yang berlimpah-limpah yang Kau nyatakan lewat anak-Mu Yesus Kristus. Dan biar firman-Mu hari ini menyelaraskan hati kami dengan hati Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, Engkau urapi, Engkau campur tangan ya Tuhan. Supaya kuasa kebenaran, kuasa firman-Mu saja yang nyata buat setiap kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Kau yang sudah menibahkan kami, Engkau juga yang akan memberkati kami. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Selamat datang di bulan Maret, bulan yang pasti penuh dengan penyertaan Tuhan buat kita semua. Amin. Kita masuk ke minggu yang kelima tentang teguh berakar. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu jalan-jalan ke mana ini? Ke Roma ya. Iya. Kita jalan-jalan ke Menara Pisa, bukan? Iya, Menara Pisa ya. Torre Vendette atau Pisa, Torre Vendette de Pisa atau singkatannya Torre de Pisa, lebih dikenal dengan Menara Pisa. Menara ini miring Bapak Ibu. Tadinya dibangun tegak lurus, tapi setelah beberapa waktu kemudian menara ini jadi miring. Tapi herannya menara ini sudah umurnya berapa? Diresmikan pada rampung dibangun pada tahun 1373. Dan menara ini sudah berumur 625 tahun. Tapi nggak runtuh-runtuh, nggak jatuh-jatuh, miring terus gitu ya. Ini kalau kita lihat, kalau kita nggak tahu ini kapan jatuhnya ini. Ini jangan-jangan ntar lagi, jangan-jangan kalau saya lewat jatuh, tumbang ini menara gitu ya. Tapi menara ini sudah hampir 1 abad tidak tumbang-tumbang. Kenapa Bapak Ibu? Karena menara ini dibangun dengan proses pembangunan yang baik dan benar. Kita mau menjadi orang Kristen yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Kita mau menjadi orang Kristen yang tidak gampang tumbang. Ya, karena itu hari ini kita belajar bersama-sama dari perumpamaan pokok anggur. Kita akan baca bersama-sama ayat 1, ayat 1 saya akan bacakan, Bapak Ibu akan baca ayat yang kedua. Bisa dilihat kalau kurang jelas, bisa buka di Alkitabnya, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Sudah buka Alkitabnya? Saya akan baca ayat pertama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 bersama-sama. Dalam hal inilah Bapakku telah dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Bapak Ibu, kita hidup di zaman dimana kita kepingin mendapatkan hasil secara instan, ya.
Makanya ada makanan instan, sekolah instan, ya, pernikahan instan, banyak. Karena pada dasarnya kita suka dengan yang instan. Kita mudah terobsesi dengan yang hasilnya cepat. Untuk dapat uang supaya cepat, ya, banyak sekarang cara-caranya. Untuk bisa diet cepat jadi langsing, banyak sekarang yang ditawarkan. Banyak produk, banyak cara yang ditawarkan kepada kita untuk sebuah jalan pintas. Klik. Hasil, padahal kita lupa Bapak Ibu bahwa hasil itu adalah hasil itu adalah akibat dari sebuah proses, ya. Kita lupa bahwa buah adalah hasil dari suatu proses. Kita bisa menjadi umat yang memenangkan jiwa-jiwa, berdampak, menghasilkan buah-buah roh. Kita menjadi pribadi yang bisa menjadi kesaksian. Terjadi bukan dengan satu malam, bukan dengan kung kali kung, kupaya kung gitu, ya, jadi gitu, nggak bisa. Tetapi ada proses yang harus kita lewati dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa kita ini butuh proses. Kita lebih sering sekali mengutamakan apa? Hasil. Orientasi kita hasil, melupakan proses. Makanya banyak orang yang mau cepat diet, tiba-tiba besok pagi mati gitu, ya. Kenapa? Overdosis. Karena lupa proses. Proses sistem dunia ini beda dengan sistem Injil. Waktu kita belajar tadi dari ayat yang ke-7 Bapak Ibu, kata apa yang paling menarik dari perumpamaan ini? Kata apa yang paling, keren banget nih gitu, ya. Kata yang paling menarik adalah mintalah apa saja. Dahsyat, ya. Tuhan mana yang menawarkan seperti ini gitu, ya. Mintalah, seperti jin, ya, keluar dari lampu itu, ya, 3 permintaan gitu. Keren sekali. Tuhan kita tidak hanya 3 permintaan, tapi mintalah apa saja. Anak muda mau jodoh, minta, ya. Bapak-bapak yang mau butuh pekerjaan, minta. Mau apa saja, minta. Tetapi Bapak Ibu, kita sering sekali fokusnya kepada minta itu berbicara tentang hasil, tetapi kita lupa ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berkata apa? Jikalau kamu tinggal di dalamku. Kata tinggal di sini adalah proses yang harus kita jalani, yang harus kita alami. Karena waktu prosesnya baik, prosesnya benar, hasilnya itu mengikuti. Sama-sama saya jadi. Kalau prosesnya baik dan benar, hasil mengikuti. Ayo 1, 2, 3. Kalau prosesnya baik dan benar, hasil mengikuti. Hasil itu otomatis. Nggak perlu kita dorong-dorong, nggak perlu kita tarik-tarik. Hasil itu otomatis. Pertumbuhan, buah-buah rohani, berkat-berkat kehidupan yang Tuhan sudah kerjakan, sediakan, itu otomatis buat orang yang tinggal di dalam Yesus. Karena carang tidak mungkin bisa berbuah. Makanya Tuhan bilang, Tuhan tidak minta carang itu berbuah dari dirinya, tapi yang Tuhan minta, carang itu melekat pada pokoknya. Kalau melekat pada pokoknya, otomatis carang itu bertumbuh, kuat, dan berbuah, ya. Maka untuk kita bisa menjadi pribadi yang teguh, tidak bisa jadi orang Kristen yang hanya followers. Followers Yesus nggak akan pernah teguh. Waktu dia melihat sesuatu yang dia inginkan dari Yesus nggak dia terima, goodbye Yesus. Waktu dia suka, suka, like. Pada waktu dia nggak suka, dia unfollower. Followers tidak akan pernah menjadi orang yang teguh di dalam iman, ya. Jemaat Tuhan di Gereja Baptis Pabaton tidak dipanggil untuk menjadi followers, hanya ikut Yesus untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Kita sudah belajar dari Yefta, bagaimana Yefta hidup, ya. Dia dipanggil menjadi hakim, tetapi dia hidup dengan proses dunia. Anak semata wayangnya pun dikorbankan.
Karena Tuhan yang kita sembah tidak memanggil kita hanya sekedar melakukan. Tuhan yang kita sembah tidak hanya sekedar memanggil kita untuk menjadi orang Kristen. Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang lebih mengutamakan kita menjadi daripada melakukan. Pendeta Baptis Henry Blackaby bilang, Tuhan yang kita sembah, Allah yang lebih mengutamakan kita menjadi anaknya daripada kita melakukan kegiatan-kegiatan agama kita. Pribadi yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan seperti Martin Luther, itu yang Tuhan mau. Kita membawa terobosan, kita membawa sejarah di keluarga kita, di gereja kita. Nah, lantas sekarang Bapak Ibu, tinggal seperti apa? Proses seperti apa yang Tuhan mau kita alami? Karena satu hal yang harus kita sadari dalam hidup kita, proses sistem dunia ini berbeda dengan proses Injil, berbeda dengan proses grace, hidup dalam anugerah. Banyak orang salah kaprah. Mereka mengikut Tuhan, mereka mengatakan mereka menyembah Tuhan, tetapi dengan cara sistem proses dunia ini, maka nggak nyambung. Jaka sembung bawa golok, tidak sambung jangan lanjut ya. Nggak nyambung Bapak Ibu. Karena itu kita perlu menyadari sistem yang ditawarkan dunia ini nggak bisa kita bawa ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Yuk, seorang penulis buku The Cycle of Grace, Living in Secret Balance, ditulis oleh Hudson Tabb Hess dan Jerry Fay. Bapak Ibu baru pertama melihat ini ada dua, Cycle of Work dan Cycle of Grace. Ini adalah proses dari dunia ini. Ini adalah proses sistem yang Tuhan berikan buat kita. Ini kalau kita bawa ke sini nggak bisa. Ini juga dibawa ke sini nggak bisa. Ini dua hal yang berbeda. Ada dua sistem di dunia ini. Sistem work, cycle of work dan cycle of grace. Jangan salah kaprah. Tahun yang lalu saya memperkenalkan kepada Bapak Ibu, ada supply minded, ada grace minded, ada supply minded, ada apa? Demand minded. Ini adalah demand minded, menuntut. Ini grace supply minded, menerima. Ya, Pak Pendeta jago-jagoan pakai bahasa Inggris. Ini supaya Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu ada di Google, ada di YouTube, Bapak Ibu bisa tahu ini. Nah, yuk kita kesini dulu ya. Apa yang dimaksud dengan cycle of work? Kita ada dalam lingkaran. Kalau kita mau berprestasi, kalau kita mau menjadi berarti, kalau kita mau diterima, kalau kita mau menjadi orang yang diperhatikan atau dipelihara, maka kita harus melakukan. Misalnya begini Bapak Ibu ya, saya berprestasi, maka saya akan dipandang sebagai orang yang berarti. Ya, ketika saya menjadi orang yang berarti, saya diperhatikan, saya diterima oleh orang-orang sekeliling saya. Semua yang dilakukan oleh orang yang ada di sini, mereka ibadah, mereka berbuat baik, mereka memuji Tuhan, mereka memberi persembahan, mereka menolong orang lain, supaya diterima, supaya menerima pengakuan, supaya dipandang sebagai orang yang berguna, berarti. Ini yang juga dilakukan oleh orang-orang banyak yang mengikut Yesus. 5.000 orang mengikut Yesus. Mereka mengikut Yesus supaya apa? Dapat makan. Orang ini hidup dengan bertransaksi dengan Tuhan. Kalau aku nggak beribadah, aku nggak diberkati. Kalau aku nggak berbuat baik, aku nggak nerima kebaikan dari Tuhan. Nih, demand minded. Orang yang hidup seperti ini nggak mungkin bisa hidupnya damai sejahtera. Ya bahagianya kapan? Pada waktu dia mencapai sesuatu. Pada waktu dia nggak mencapai sesuatu, dia akan
kosong lagi, bekerja lagi untuk mencapai sesuatu. Seorang John D. Rockefeller berkata seperti ini, apa yang membuat kamu bersuka cita? Tahu ya, John Rockefeller orang yang terkaya di Amerika Serikat. Dia bilang apa? My next $1 million, it will make me heavy. Seorang Rockefeller begitu kaya. Kapan dia menjadi orang yang kaya? Pada waktu dia mendapatkan $1 million. Kalau udah dapat $1 million, sekian waktu dia bisa bahagia. Untuk mendapatkan bahagia lagi, dia harus mendapatkan $1 million. Terus seperti itu. Capek nggak hidup seperti ini? Karena apa? Manusia itu punya rasa bosan. Dia mau lagi yang lain sehingga harus berjuang untuk mendapatkan dolar-dolar yang lain. Nah, saudara, kalau kita hidup seperti ini, yang menggerakkan kita apa? Menggerakkan kita itu berkat. Yang menggerakkan kita itu sesuatu dari luar diri kita. Alias apa? Di sini kita akan menjadi orang yang hidup dalam perhambaan. Kita diperhamba oleh dolar, kita diperhamba oleh pencapaian, kita diperhamba oleh penerimaan. Begitu juga Bapak Ibu, waktu kita sudah mencapai sesuatu, untuk kita diterima, kita harus mencapai yang lain supaya kita diterima, supaya kita diakui, supaya kita menjadi berarti. Terus. Tidak ada hentinya. Waktu kita berhasil, apa yang terjadi? Kita akan sombong. Kita akan merasa hebat. Lalu mulai menjudge orang lain, menghakimi orang lain. Lu lihat saya ini seorang yang rajin, seorang yang baik. Akhirnya orang demikian punya kekuatan untuk apa? Menjudge orang lain. Pada waktu dia gagal, nggak mampu, dia akan membangun kemunafikan. Karena semua orang kepingin diterima, diakui dan dihargai, tapi nggak mampu, dia bangun kemunafikan. Atau begini, melihat dia luar biasa, saya nggak mampu. Bagaimana caranya saya menjatuhkan nama baik dia supaya saya kelihatan baik, supaya saya kelihatan lebih dari dia. Orang yang hidup di sini adalah orang yang hidup dalam kutuk. Waktu dia berhasil dia sombong, waktu dia nggak mampu dia juga menang. Kanan kiri maju mundur tenang. Semua dosa saudara. Semua dosa. Ini adalah kehidupan di luar kasih karunia Tuhan. Sistem dunia inisiatifnya dari siapa? Dari usaha manusia. Ya. Kita harus sekolah untuk mendapatkan nilai. Kita akan lulus ujian kalau kita akan mendapatkan ijazah kalau kita lulus ujian. Kita akan dapat gaji kalau kita bekerja. Kita akan dapat prestasi kalau kita berjuang untuk bisa menjadi top producer, top sales, atau menjadi top student. Kita harus melakukan, kita harus berjuang. Waktu kita berhasil, kita akan menjadi orang yang dipajang fotonya ya, orang yang dipandang sebagai orang yang punya nilai yang berharga. Waktu itu kita bisa bangga. Karena apa? Karena awalnya dari apa yang kita lakukan. Kita punya kekuatan untuk sombong. Kita punya kekuatan untuk menjadi orang yang menghakimi orang lain. Ada satu kisah, yaitu tentang film namanya judulnya adalah The Good Doctor. Pada waktu itu di film itu ada seorang pemuda yang jenius, pemuda dokter muda yang jenius. Dia menghampiri seorang dokter yang senior yang juga terkenal jenius. Karena dokter itu adalah seorang ahli bedah, saking dia seorang ahli dokter yang saking dia ahlinya dalam bidangnya, banyak orang ya yang disembuhkan lewat dokter itu. Lalu karena dokter muda ini begitu kagum dengan sosok senior dokter ini, dia datang kepada dokter senior yang juga dipercaya sebagai direktur rumah sakit. Lalu waktu dia datang kepada dokter senior ini berkata kepada dokter muda, "Saya bukan bapak yang baik. Saya bukan dokter yang baik.
Kenapa? Kamu tahu, saya punya kanker di otak saya. Sebentar sebentar lagi saya akan menjadi yang tidak berguna. Sebentar lagi saya akan menjadi orang yang tidak berarti. Karena itu saya lebih baik mati saja daripada saya hidup tidak berguna. Lihat saudara, bagaimana dokter yang begitu hebat, terkenal, menyandarkan harga dirinya, mengandalkan arti hidupnya kepada usahanya. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan kanker, melawan sakit, melawan problem. Orang yang hidup di sini Bapak Ibu, pada waktu ada tantangan hidup, apakah ekonomi, apakah kesehatan, apakah orang yang mengkhianati dia nggak bisa mampu bangkit. Orang yang seperti ini tidak mampu menang atas persoalan tantangan hidupnya. Karena apa? Dia melihat kepada dirinya. Saya nggak. Makanya, puji Tuhan ya, pensiunan di gereja Baptis Bogor ini sehat-sehat saudara. Tapi kalau nggak punya ini saudara, kalau hidup di sini pasti orang yang baru pensiun ngedrop langsung sakit, ngedrop kesehatannya, biasanya udah drop semuanya. Kenapa? Karena dia menaruh harga dirinya kepada pekerjaannya. Di perusahaan dia dihormati, siang Pak, selamat pagi Pak. Tapi waktu dia pensiun, dia tidak pernah lagi lewat di jalan, di pinggir jalan, gak ada orang yang mengenal dia, gak ada orang yang menyapa dia. Ngedrop semua. Kenapa? Menaruh harga diri, penerimaan, penghargaannya kepada apa yang bisa dia perbuat. Lihat saudara, ketika kita hidup dengan sistem dunia ini, sell and buy, jual beli dengan Tuhan, kita akan hidup seperti ini. Kita akan menjadi orang yang haus pujian dan penerimaan. Kita akan menjadi orang yang waktu kita berhasil meraih satu pencapaian, kita akan menjadi orang yang, aku lebih hebat, aku lebih kuat, aku lebih baik dari orang lain. Dan kita tidak sadar juga mendiskreditkan orang lain. Kita akan menjadi orang yang waktu gagal kita menjadi murung, minder. Tapi kita kepingin dipandang baik, dipandang hebat, tapi kita nggak mampu. Makanya hari ini kita membangun kemunafikan. Sewaktu-waktu bisa menusuk orang dari belakang. Ini sistem yang akan membawa setiap orang dalam lingkaran setan. Kita udah belajar bagaimana seorang Yefta hidup di zaman sell and buy, sistem dunia. Waktu Yefta nggak dibutuhkan, kamu itu anak lahir di luar nikah, pergi dari kampung kita. Yefta pergi. Setelah bangsa Israel diserang sama musuh, bingung nih, kita ngapain ini, bahaya ini. Yefta kita panggil, dia kan ketua daripada segerombolan perampok. Didatangi Yefta. Ya. Pada waktu Yefta menang, dia justru berperang. Yefta justru bernajar sesuatu yang gak penting. Aku akan berikan yang paling pertama keluar dari rumahku, akan kupersembahkan dari Tuhan. Siapa yang nyuruh? Tuhan gak pernah nyuruh. Tapi karena Yefta hidup di tradisi dunia pada waktu itu, dia jatuh, dia terjerumus, dia terperangkap. Anak semata wayangnya dia persembahkan kepada Tuhan. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kaum Efraim yang niatnya baik, saudaranya sendiri juga dihabisin. Karena apa? Karena menyalahkan Yefta yang tidak mengajak dia berperang. Sistem dunia ini akan membawa kehancuran. Sistem dunia ini tidak akan pernah membuat kita tenang. Sistem dunia ini akan mengorbankan orang yang paling kita sayangi. Sistem dunia ini bahkan mengorbankan perasaan kita sendiri. Wah, saudara. Jadi waktu kita hidup dalam sistem dunia ini, kita tidak bisa menghidupi panggilan Tuhan. Kita nggak mungkin bisa menjadi pribadi yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Makanya dalam Kolose 2 ayat 8 ya, di minggu pertama kita belajar, hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong, palsu menurut ajaran temurun-temurun, dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Semua ajaran agama di luar Injil, semua ajaran nenek moyang, semua ajaran dunia ini, intinya apa? Jual beli. Kita harus baik supaya orang baik sama kita. Kita harus rajin supaya kita berhasil. Supaya kita menjadi orang yang berharga, kita juga harus melakukan yang terpuji.
Saudara, tanpa disadari oleh banyak orang Kristen termasuk saya juga dulu, kepingin berbuah, kepingin menjadi orang Kristen yang kuat kokoh, tetapi tanpa disadari hidup menurut cara dunia ini. Jadi kata tinggal di dalam di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-7 tadi, itu bukan berbicara ketika kita menjadi orang Kristen, bukan berbicara ketika kita rajin ibadah, bukan berbicara kita rajin melayani, bukan berbicara kita rajin baca firman, tetapi kata tinggal di dalam ayat 7 itu berarti apa Bapak Ibu? Kita hidup bukan dengan sistem dunia ini, tapi kita hidup dengan sistem Injil. Hidup dengan cycle of grace. Kita melayani, kita berbuat baik, bukan berarti kita tinggal dalam Yesus. Tapi apa alasan kita, apa motivasi kita di balik itu semua? Kalau motivasi kita melayani supaya mendapat sesuatu, ketika saya berkorban di sini untuk mendapatkan sesuatu, saya hidup dengan sistem dunia. Haleluya. Tapi waktu saya hidup dengan cycle of grace, saya melakukannya untuk Tuhan. Jika motivasi kita untuk transaksi dengan Tuhan, kita sedang hidup dengan cara-cara dunia ini. Tanpa disadari oleh banyak orang Kristen, mereka hidup dalam berhala hati. Apa yang menjadi fokusnya, itu juga yang menghentikannya. Kalau fokus kita untuk mendapatkan sesuatu sebagai transaksional, pada waktu kita nggak mendapatkan itu dari orang tua, dari gereja, dari kepercayaan kita, kita akan meninggalkan Tuhan kita. Jadi apa yang dimaksud dengan tetap tinggal dalam Kristus? Yuk kita baca ayat ini sama-sama dengan kencang. 1, 2, 3 ya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kata tinggal dalam Yohanes ini abide atau kata meno, ya. Kata ini ada 10 kali di dalam perikop ini. Artinya kata tinggal ini begitu penting. Ini satu paralel dengan Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tuhan mau kita tetap dalam Dia. Karena kekuatan kita Bapak Ibu bukan dari luar. Kekuatan kita bukan dari dunia. Kekuatan kita bukan dari diri kita, tetapi waktu kita tinggal di dalam Dia. Makanya saya berkata Bapak Ibu, dalam tinggal tetap dan tenang letak kekuatan kita. Tidak ada kekuatan di luar Yesus Kristus. Maka kalau kita mau tinggal dalam Yesus, berarti kita hidup di sini. Cycle of grace. Cycle of grace ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Bukan supaya kamu diterima, tetapi kamu sudah diterima. Kamu berarti kamu berharga di mata Tuhan. Kalau kamu gak berharga di hadapan Tuhan, Dia tidak mungkin memberikan anaknya Yesus Kristus, memberikan anak yang paling Dia hargai, yang paling Dia kasihi. Dia berikan kasih terbesarnya, memberikan anaknya Yesus Kristus, karena Dia sayang kepada kita, karena Dia mengasihi kita, karena Dia menerima kita apa adanya. Dia datang ke dunia bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa. Amin. Boleh gak kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus? Tuhan begitu luar biasa menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Inisiatif Tuhan mengasihi kita bukan karena performa kita. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita lebih baik dari orang di luar sana. Tuhan mati buat kita bukan karena kita taat hukum-hukum atau menghafal teori-teori. Tuhan mengasihi kita karena Dia adalah pribadi kasih itu sendiri. Inisiatifnya dari Tuhan. Dia tahu kita sudah mati. Orang mati bisa berbuat apa? Gak bisa berbuat apa-apa. Dan Injil bukan untuk membuat orang baik jadi makin baik atau orang jahat jadi baik. Tapi Injil membuat orang mati menjadi hidup. Kita tidak layak untuk diterima, tetapi Kristus mau ditolak supaya kita diterima. Kita seharusnya dihukum, tetapi Kristus mau menanggung hukuman supaya kita menerima pembebasan, supaya kita menerima berkat. Ya.
Jadi prestasinya bukan prestasi kita, performanya kita bukan performanya bukan performanya kita, tetapi prestasinya prestasi Tuhan, performanya performa Tuhan. Semua berbicara tentang perbuatan Tuhan. Tuhan tahu kita tidak bisa hidup dengan seperti ini. Kalau kesini kita hidup kanan kiri oke, maju mundur kena, semua dosa, semua kita kalah, nggak mungkin mampu. Makanya Dia memberikan kepada kita anak yang paling Dia kasih. Dia tahu Pak Heri nggak mampu, makanya Dia berikan anaknya untuk menganugerahkan semua yang kita perlukan dalam hidup kita. Inilah yang perlu kita hidup di setiap waktu, Bapak. Jadi kalau kita ibadah hari ini, kita melayani, kita berbuat baik, kita mau berkorban, semua kita lakukan untuk apa? Bukan untuk mendapatkan berkat. Oleh kami ini dan kami bukan untuk mendapatkan berkat. Kita ibadah bukan untuk mendapatkan berkat. Belum dicolek. Ayo, colek. Ingat Bapak Ibu, ini penting. Banyak gereja menggerakkan umatnya, Pak, mengiming-imingkan berkat. Tapi di sini di gereja ini kita tidak digerakkan oleh berkat, tapi kita digerakkan oleh apa? Identitas kita dalam Kristus. Kita adalah orang yang sudah dikasih, diterima, dihargai. Kita diangkat jadi anaknya. Kalau kita ibadah, kalau kita melayani, itu sarana untuk kita menghidupi identitas kita. Waktu kita menghidupi identitas kita, semakin kita menikmati kebenaran yang memerdekakan kita. Tim Keller berkata, di dalam kelahiran baru kita menerima identitas itu bukan karena kita yang meraihnya, tetapi Tuhan yang meraihnya, Tuhan yang menganugerahkan kepada kita. Ya, kenapa di gereja ini kita selalu didorong untuk setia beribadah di gereja kita, setia untuk ikut PA, setia untuk ikut komunitas. Tujuannya bukan supaya kita diberkati. Berkat itu sudah Tuhan jamin. Hasil segala yang kita perlukan itu Tuhan sudah jamin di atas kayu salib. Supaya apa? Kita tinggal di dalam Dia, kita mengikuti prosesnya Tuhan. Waktu kita hidup dalam prosesnya Tuhan, berkat itu otomatis, kemerdekaan itu otomatis. Minggu yang lalu kita belajar bahwa freedom come from discipline. Ketika kita disiplin, baru kita merasakan kemerdekaan demi kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan nyata melalui hidup kita. Kita berbuat baik, melayani, bukan walk out, bukan walk for your salvation, tetapi kita sudah diselamatkan. Maka kita melayani, berbuat baik. Bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Walk out your salvation. Waktu kita menghidupi identitas kita, waktu kita menghidupi panggilan kita, waktu kita merasakan bahwa keselamatan yang Tuhan anugerahkan begitu besar. Tadi ya lagu yang kita naikkan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Waktu kita hidup dalam cycle of grace, kita menjadi orang yang melimpah dengan ucapan syukur. Itulah orang yang lahir baru. Barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang dimaksud ciptaan baru itu apa? Metanoia. Artinya metanoia apa? Mengalami perubahan pola pikir. Pola pikir kita tidak lagi seperti sistem dunia tadi, tapi pola pikir kita adalah sistem Injil yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Maka disitulah kita menjadi penyembah dalam program kita. Hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Waktu kita tolong orang, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita pikul salib, bukan untuk diri kita, bukan untuk nama baik kita, bukan untuk dilihat orang lain, bukan untuk diakui oleh orang lain, tetapi karena Tuhan sudah memberikan kita kasih terbesarnya. Dialah pengakuan terbesar kita, dialah penerimaan terbaik kita. Maka kita memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Tadi kita belajar di kelas sekolah minggu. Kenapa
Kalau orang mengalami kasih anugerah Tuhan, dia pasti bisa menerima orang yang seperti aku. Tapi kalau nggak ngalamin kasih karunia Tuhan, selalu akan suka membeda-bedakan. Aku kalau dekat sama si Anu dapat apa? Yang ada rugi. Selalu memikirkan untung rugi. Kenapa? Dia hidup dalam sistem dunia. Tapi kalau kita menyadari, Tuhan sudah terima aku. Aku begitu jahat, aku begitu bejat. Aku begitu suka mengkhianati dia. Tapi Tuhan datang kepada aku, dia terima. Bagaimana mungkin? Kalau aku udah diterima Tuhan, bagaimana enggak mungkin menerima saudara? Sekalipun saudaraku pernah menusuk aku dari belakang, sekalipun saudaraku pernah menjatuhkan aku, ngomongin aku di belakang, aku tidak punya kekuatan untuk membalas. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kalau ini yang terjadi di gereja kita, di umat Tuhan, yang ada apa? Kesatuan, saling merangkul. Nggak apa-apa, kamu kemarin nyakitin aku juga pernah kok nyakitin orang lain, tapi Tuhan sayang sama aku tidak punya kekuatan untuk membalas. Pasti gereja seperti ini menjadi gereja di surga, merasakan di bumi seperti di surga. Kalau kita duduk gitu nyaman, gereja kita ini feel like home. Amin. Aku kok nyaman ya di gereja ini ya. Kenapa? Ada kasih yang tulus, ada penerimaan yang tulus, ada penghargaan yang tulus. Tidak ada udang di balik batu. Tapi ada kasih yang mesra. Waktu kita hidup dalam proskuneo seperti ini, tidak ada kekuatan untuk sombong. Apa yang kita sombongkan? Kita bisa mencapai, kita bisa diterima, kita bisa berharga, kita bisa berkarya, bukan karena diri kita, tapi karena Roh Allah bekerja dalam diri kita. Apa yang kita sombongkan? Kita juga tidak perlu munafik waktu kita gagal. Justru dalam kegagalan kita jatuh dalam dosa kita, jatuh dalam kegagalan kita, semakin kita jatuh dalam kasih karunia Tuhan. Waktu gagal, Tuhan, aku gagal Tuhan. Tuhan bilang apa? Kasih karuniaku cukup bagimu. Tuhan ingatkan, gue sayang kamu berharga bukan karena prestasimu, bukan karena keberhasilanmu, tapi Tuhan sayang. Oh, Tuhan begitu sayang. Kita bangkit dari kegagalan kita, kita bangkit dari keterpurukan kita. Karena waktu kita hidup dalam anugerah Tuhan, bukan bicara tentang kita, tetapi bicara tentang Tuhan. Kalau kita merasakan kasih-Nya yang begitu luar biasa, kita memiliki hati. Ada hukum tertulis dalam diri kita. Tidak lagi harus, tapi aku mau. Tidak perlu lagi di warning. Jangan ya dek ya, gitu. Nggak perlu lagi seperti itu. Tapi ada hukum yang tertulis. Aku mau. Aku mau melayani. Aku mau berbuat baik. Aku mau mengampuni. Aku mau menyatukan saudaraku yang sedang bertentangan. Aku mau menjadi pembawa damai. Ada dorongan yang kuat dari hati kita. Melalui hidup dalam cycle of grace, pasti kita berbuah. Yuk sama-sama kita katakan, pasti berbuah. Sekali lagi, pasti berbuah. Sekali lagi, pasti berbuah. Amin. Karena Yohanes 14:15 ayat 1 sampai 4 di sana dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya. Kata potong di sini bukan potong dalam pengertian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa asli itu airo. Yuk sama-sama airo. Apa artinya airo? Ketika pohon anggur ini caranya nggak berbuah, kenapa? Karena dia kena kotor, nggak bisa berbuah, nggak kena sinar matahari. Maka seorang petani akan mengangkat pohon itu supaya nggak kena tanah dan dia kena sinar matahari. Kalau di tahun 2024 kita mungkin nggak berbuah, Tuhan tidak membuang kita, Tuhan tidak membuang saudara, tapi saudara dan saya harus tahu dia akan airo kita, dia akan angkat kita. Kapan dia angkat kita? Saat hari ini Tuhan mengangkatmu. Saat Tuhan menunjukkan kepada kita kebenaran bahwa kita hidup di dalam cycle of grace. Kalau kita melayani, berbuat baik, kalau kita taat,
sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Minggu yang lalu saya cerita tentang seorang teman saya begitu rajin, mahasiswa yang terkenal top, semua dosen angkat 4 jempol sama dia. Saya ingat waktu kami kerja bakti, toilet kami itu mampet. Toilet kami yang mampet kita bongkar karena ada ya mungkin sesuatu yang menghambat. Itu dia tidak segan-segan pakai tangannya yang telanjang seperti ini, masukkan tangannya ke selokan WC itu, dia hitam semua. Begitu bau, begitu jijik, ia lakukan itu semua. Tapi hari ini sayang sekali, semoga di waktu mendatang dia kembali dalam pelayanan, karena dia lakukan semua kerajinannya untuk dipandang supaya lebih baik dari orang lain, untuk dipandang dia lebih hebat dari orang lain. Ini hanya sementara, tapi waktu kita lakukan untuk Tuhan, ini akan membawa kita kepada kekekalan. Ini akan membawa kita kepada rencana Tuhan. Yohanes 3:1 dan 3:2. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar ada murid-Ku. Minggu yang lalu kita udah belajar. Yang akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan adalah bukan orang Kristen, bukan anggota jemaat, tetapi orang yang mengalami kemerdekaan dalam Kristus adalah orang yang mau menjadi murid. Apa arti kata murid, Bapak Ibu? Kata murid adalah kita hidup seperti Bapa yang telah mengutus kita. Kita menjadi murid artinya, Bapak Ibu, kita hidup dalam kasih Kristus, dalam rencana Kristus dalam hidup kita. Ya. Jadi yang kedua ini bagaimana kita, apa yang dimaksud dengan hidup dalam tinggal dalamku, tetap tinggal dalam aku, kita diproses sebagai tubuh Kristus. Kalau kita kembali belajar apa itu tubuh Kristus di Kisah Rasul, Tuhan menunjukkan kepada kita apa itu gereja. Gereja itu adalah bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam komunitas orang percaya, bertekun dalam ibadah. Karena disiplin itu di sini akan terjadi disiplin. Saat kita tinggal dalam pemeliharaan Kristus yang terjadi melalui Roh Kudus, firman tubuh Kristus, yaitu gerejanya, kita sebenarnya sedang berbicara tentang disiplin rohani. Kita pasti menjadi pribadi yang kuat. Ya, seorang yang tidak pernah dilatih ototnya dengan dirinya sendiri pada waktu mengangkat sesuatu keceklik. Kenapa? Tidak pernah dilatih. Tapi seorang yang sudah terlatih ototnya, dia angkat bahkan yang lebih berat dari itu tidak masalah, karena ototnya kuat. Makanya petinju meskipun dipukul KO sekarat gitu ya, besok-besok tanding lagi. Kenapa? Ototnya kuat. Nah, orang Kristen yang nggak mau disiplin kerohaniannya, dikit-dikit sakit, dikit-dikit mundur. Itulah sebabnya pentingnya kita mau didisiplin dalam 3 poros gereja, supaya kita sama seperti petinju itu, meskipun ditumbuk, pukul, jatuh, tumbang, tetap bisa bangun. Ayo main lagi. Amin. Waktu kita mau disiplin, semua masalah-masalah yang kita terjadi itu bukan kita pandang sebagai sesuatu yang harus membuat kita berhenti, tapi sebuah masalah itu artinya Tuhan bekerja dalam diri kita, dan itu artinya waktunya kita melihat kuasa Tuhan, waktunya kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Yang terakhir adalah bagaimana hal itu membuat kita teguh dan berbuah. Ayo kita baca ayat yang terakhir. Bapak Ibu, kita baca dengan semangat ya. 1, 2, 3 ya. Kemudian ia menurunkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekalnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus sama-sama, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, aku tidak mendapatkan bagian dalam kamu, tidak mendapatkan bagian dalam aku." Waktu kita berbicara, Bapak Ibu, menjadi orang yang tetap tinggal dalam Yesus, tetap tinggal teguh dan berbuah di dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa Tuhan
sudah membasuh kaki kita. Kata membasuh kaki di sini berarti Bapak Ibu, Tuhan sudah menanggung bagian yang terburuk dari hidup kita. Yang terburuk, yang terjelek, yang terendah, Tuhan udah tanggung, Tuhan sudah mau melayani kita. Kalau begitu besar kasih Tuhan, kalau begitu besar pengorbanan Tuhan, itu yang memampukan kita untuk tetap teguh dan berbuah. Pandanglah kepada pribadi Kristus. Ia disalib, Dia mati supaya kita hidup, Dia dihukum supaya kita dimampukan, Dia dimurkai supaya kita dikasihi, Dia ditolak supaya kita diterima. Ada alasan apa lagi untuk kita hidup untuk dunia ini? Ada alasan apa lagi untuk kita meninggalkan Yesus? Tidak ada alasan. Hanya Yesus yang mengasihi kita begitu luar biasa, sehingga mulai kita mengalami metanoia, perubahan pola pikir. Tidak lagi hidup dengan sistem dunia, tetapi kita hidup dengan sistem Injil. Kita bisa berdiri tegak, lebih kuat dari menara miring, lebih kuat dari menara Pisa, ketika kita hidup menjalani prosesnya Tuhan, yaitu proses anugerah. Mari kita tunduk kepala. Pertanyaan reflektif buat kita semua. Apakah selama ini kita terjebak hidup di dalam sistem yang salah? Bagaimana ketika kita melayani, membangun rumah tangga, bekerja? Apakah kita hidup dengan sistem dunia? Maukah saudara mulai hari ini melayani, beribadah, berbakti, membangun keluarga, membangun pekerjaan dengan sistem yang baru, yaitu grace cycle. Berangkat dari apa yang Tuhan sudah perbuat, lakukan buat kita. Kalau kita beribadah, melayani, berbakti, memberi, berbuat baik, semua lahir dari hati yang kagum hormat akan Tuhan. Semua boleh kita lakukan sebagai ungkapan syukur dari hati kita yang paling dalam. Apakah yang kita cari selama ini di balik semua yang kita kerjakan? Apakah penerimaan manusia, pengakuan, pencapaian, atau prestasi, supaya kita dianggap, supaya kita diakui, supaya kita dipandang? Maukah saudara bertobat dari sistem dunia yang kita hidupi selama ini dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidup dalam penerimaan-Mu, penghargaan-Mu, kasih-Mu. Aku mau melakukan semuanya sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Apakah kita tinggal dalam pemeliharaan Kristus selama ini? Apakah kita hidup menurut disiplin rohani selama ini? Atau kita begitu disiplin untuk pekerjaan kita, begitu disiplin untuk kesehatan kita, begitu disiplin untuk berat badan kita, tapi kita lupa untuk disiplin secara rohani? Kita mengabaikan pimpinan Roh Kudus. Kita tidak mau dituntun. Kalau itu saudara, mari kita bertobat di hadapan Tuhan.